Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas reguler C 2019 yang beranggotakan saya Yulita Dwi Citra dengan NIM A1 C3 19073. Kemudian ada Adrian Ardi Rahman dengan NIM A1 C3 19075, Sri Rizky dengan NIM A1 C3 19080 dan Yulita Sari dengan NIM A1 C3 19088. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan melakukan percobaan dengan judul percobaan pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum benda untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester telaah kurikulum fisika SMA. Adapun tujuan percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat menyelidiki pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum. Yang kedua, mahasiswa dapat menyelidiki waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda dengan menggunakan PET simulasi. Adapun pertanyaan dasar dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum suatu benda? Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yang pertama yaitu alat tulis, kertas, kemudian laptop, dan internet. Adapun petunjuk pembuatan proyek yaitu yang pertama, siapkan semua peralatan yang diperlukan. Yang kedua, lakukan percobaan secara berkelompok. Yang ketiga, kegiatan percobaan dan presentasi hasil pengamatan dibuat dalam bentuk video yang diunggah melalui kanal YouTube. Adapun langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka simulasi gerak parabola pada website PET Simulasi melalui link berikut ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 1 dan pilih intro. Ketiga, akan muncul tampilan seperti gambar 2. Yang keempat, atur ketinggian meriam menjadi 0 meter dengan kecepatan awal menjadi 20 meter per sekon dan besar sudut menjadi 25 derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Kemudian tekan tombol merah untuk menembakkan meriam. Yang kelima, ukurlah ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum. Kemudian catat hasil pengamatan pada tabel 1 yang telah disediakan. Berikut ini adalah gambar 4, yaitu contoh pengukuran tinggi maksimum dan waktu mencapai tinggi maksimum. Selanjutnya, yaitu gambar 5, yaitu contoh pengukuran jarak maksimum dan waktu untuk mencapai jarak maksimum. Langkah yang terakhir yaitu lakukan langkah 4 dan 5 dengan memvariasikan sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, kemudian catat hasilnya pada tabel 1. Untuk percobaannya akan dilakukan oleh saudara Adrian Ardi Rahman. Kepada saudara disilahkan. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan melakukan praktek langsung mengenai yang kita projection motion. Nah, di sini telah terlihat sesuai motion-nya. Langkah pertama tadi ini kita turun menjadi 0 meter. Dan juga sudutnya kita ubah menjadi 25 kali susunan tabel itu pertama 25, 30, 45, dan 60. Tapi kita dari ke 25 dulu. Dan kecepatannya kita ubah ke 20. Langkah selanjutnya kita agar lebih gampang dilihat, kita ubah ke slow mo dulu. Baru kita tembak. Nah, di sini terlihat bahwa untuk tinggiannya di PET simulation sendiri ada yang titik warna hijau terletak di sebelah sini. Titik warna hijau ini ada titik tinggi ya. Dengan kita lihat tuh ketinggian pada sudut 25 itu 4,6 meter dengan waktu 0,86 sekon. Dan juga untuk jarak maksimum pada percobaan pertama itu 33 meter, 25
dengan waktu 1,83 second. Selanjutnya kita hapus lebih dahulu dan kita ubah menjadi 30. Nah, di 30 ini kita tembakkan kembali. Nah, setelah ditembakkan terlihat bahwa untuk ketinggian maksimum pada pelemparan meriam tersebut itu 6,1 meter dengan waktu 1,002 second dengan jarak maksimum. Sebelum kita kecilan terlebih dahulu. Nah, dengan jarak maksimum yaitu 36,97 meter dengan waktu 2,13 second. Selanjutnya pada sudut 45 kita tembakkan kembali. Ini kita besarkan terlebih dahulu biar terlihat. Nah, di sini titik maksimumnya yaitu pada ketinggian 11,19 meter dengan waktu 1,44 second dan pada jarak maksimum yaitu 41,75 meter dengan waktu 2,95 second. Banyak yang terakhir itu pada sudut 360 maksudnya. Kita tembakkan lagi sebelum kita persembahkan dulu. Tidak kelihatan, berarti kita kecilkan saja. Nah, di sini untuk 60 derajat itu dengan ketinggian 16,29 meter dengan waktu 1,70 detik dengan jarak maksimum yaitu 35,88 meter dengan waktu 59 second maksudnya. Nah, mungkin mengenai percobaan pada model yang kita pembelajaran hari ini mungkin hanya sekian. Selanjutnya mungkin mengenai data akan dilanjuti oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk data pengamatan dan jawaban pertanyaan akan dijelaskan oleh Saudari Yulita Sari dan Sri Rizky kepada Saudari, disilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil data dan pertanyaan 1 dan 2. Dari percobaan yang telah kita lakukan, maka dapat dilihat dengan besar sudut untuk 25 derajat, tinggi maksimum 3,64 dan waktu mencapai tinggi maksimum untuk 0,86 second, jarak maksimum 31,24 meter, waktu mencapai jarak maksimum itu 1,72 second. Untuk 30 derajat itu tinggi maksimumnya 5,1 meter dan waktu mencapai tinggi maksimum 1,02 second dan jarak maksimum 35,31 meter, waktu mencapai jarak maksimum 2,04 second. Untuk 45 derajat itu 10,19 meter untuk tinggi maksimumnya dan untuk waktu mencapai tinggi maksimum itu 1,44 second dan jarak maksimum 40,77 second dan waktu mencapai jarak maksimum 2,88 second. Untuk 60 derajat itu tinggi maksimum 15,29 meter, waktu mencapai tinggi maksimum 1,77 second, jarak maksimum 35,31 meter, dan waktu mencapai jarak maksimum itu 3,53 second. Pertanyaan pertama, apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap tinggi maksimum benda? Jawabannya iya. Melalui percobaan dapat dilihat bahwa semakin besar sudutnya maka akan semakin tinggi pula nilai dari ketinggian maksimumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan sudut berpengaruh terhadap tinggi maksimum benda. Yang kedua, apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum benda? Jawabannya iya. Melalui percobaan dapat dilihat bahwa semakin besar sudut
elevasinya, maka akan semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum benda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Rizky. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap jarak maksimum benda? Jawabannya yaitu tidak. Melalui percobaan dapat dilihat bahwa perubahan besar sudut tidak memberikan hasil perubahan yang sama pada jarak maksimum benda. Terdapat pertambahan besar jarak ketika sudutnya diperbesar, dan juga terdapat penurunan besar jarak ketika sudutnya diperbesar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan sudut tidak berpengaruh signifikan terhadap jarak maksimum benda. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda? Jawabannya yaitu iya. Melalui percobaan dapat dilihat bahwa semakin besar sudutnya, maka akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda. Adapun kesimpulan yaitu berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sudut berpengaruh terhadap tinggi maksimum benda. Yang kedua, perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum benda. Yang ketiga yaitu perubahan sudut tidak mempengaruhi jarak maksimum benda. Yang terakhir yaitu perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil pemaparan dan percobaan dari kelompok 2. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.